Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial, di mana persamaan diferensial ini saya akan membahas persamaan diferensial linear orde 1. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas persamaan diferensial homogen, non-homogen, eksak, separabel. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial linear orde 1, di mana kita definisikan bahwa persamaan diferensial linear orde 1 yaitu persamaan diferensial orde 1 dengan variabel tak bebas Z dan variabel bebas X dapat ditulis dalam bentuk, nah ini adalah bentuk umum persamaan diferensial linear orde 1, dy per dx plus pxz sama dengan qx. Nah, saya langsung ke contoh untuk mempermudah saja. Karena apa? Karena nanti bentuknya tidak langsung seperti ini, tetapi kita perlu memodifikasi apakah dia itu nanti bisa dibentuk dalam persamaan diferensial linear orde 1 atau bukan. Karena salah satu untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial, bagaimana caranya kita ini nanti bisa memilih dan memilah. Kita modifikasi sebanyak mungkin. Nah, nanti bentuknya seperti apa. Makanya untuk mempelajari persamaan diferensial, teman-teman harus paham bentuk umum setiap persamaan diferensial seperti itu. Nah, ada suatu contoh soal x dz per dx plus X plus 1 kali Z sama dengan X kuadrat. Nah, kalau dilihat ini memuat variabel X, padahal bentuk umumnya adalah dz per dx. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka untuk merubah persamaan ini ke bentuk persamaan diferensial linear orde 1, nah bentuk atau contoh soal ini, bentuk persamaan diferensial ini kita bagi dengan X agar di sini hilang. Nih. Nah, ini X-nya kan menjadi hilang. Nah, kalau kita bagi X, maka ini menjadi dy per dx, X plus 1 per X sama dengan X pangkat 3 dibagi X menjadi X kuadrat. Nah, ini untuk mempermudah X bagi X 1 plus seper, kita pisahkan masing-masing ya. Nah, karena ini dibagi X. Dengan pembagi X. Nah, sehingga kalau kita lihat persamaan diferensial linear orde 1 dapat ditulis dalam bentuk diferensial menjadi px kali z min qx dx plus dz. Nah, ini kalau kita kembali ke atas di sini ya, bentuk umumnya ini. Nah, ini coba dicek. Nah, ini px kali z. Nah, terus kalau kita lihat min, kalau ini pindah ruas ke sini, maka menjadi qx min px z. Nah, ini dx-nya pindah ke sini gitu ya. Nah, karena ini negatif px-nya, kita kalikan negatif aja bisa. Menjadi pxz min qx. Nah, ini ya. Nah, kalau mau masalah pindah-pindah atau yang ini pindah ruas ini kan boleh juga, nggak masalah. Ini hanyalah masalah perpindahan ruas. Plus dy sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh mxz atau suatu fungsi dalam variabel x dan y, px kali z min qx. Nah, ini ya. nxz sama dengan 1. Kalau teman-teman lihat, ini kan sama halnya kalau kita lihat persamaan di eksak atau non eksak ini ya. Karena persamaan diferensial eksak kalau kita lihat itu kan gini. Maaf. Ini ya. xz dx plus nxz dy sama dengan 0. Nah, ini kan PD eksak atau non eksak. Nanti kita buktikan.
Kalau tidak eksak ya kita cari faktor integrasinya. Nah, dalam hal ini kita cek do mxj, do z kita turunkan px-nya terhadap z, dan kita turunkan do nx-nya terhadap variabel x. Ini ya. Karena tidak sama, karena nx-nya kan 0 dan ini menghasilkan px. Tidak sama. Turunan dari n, ini kan n-nya kan 1 diturunkan menghasilkan 0 karena konstanta. Dan ini diturunkan terhadap variabel z, maka menjadi px. Ingat, diturunkan terhadap variabel z, seperti itu ya. Jadi persamaan diferensial linear order 1 bukan persamaan diferensial eksak. Nah, ini ya, ini catatannya. Dan karena pada persamaan terakhir memuat hanya variabel x saja, maka dapat diasumsikan faktor integrasinya hanya tergantung pada x saja, sehingga kita lihat untuk memperoleh mu x. Nah, ini ya. Kita kalikan mu x. Mu x pxj min qx. Ini sama kalau kita menyelesaikan dari non eksak mengeksakannya, kita akan cari faktor integrasi atau mu x-nya. Nah, setelah ketemu mu x-nya kita kalikan ke persamaan awal. Nah, ini ya. Nah, setelah kita kalikan mu x ini, nah, dengan mengingat faktor integralnya diperoleh do per do z. Nah, ini turunannya adalah mu x kali pxj min qx sama dengan do per do z mu x. Nah, sehingga mu x px sama dengan do mu x per dx. Nah, seperti ini ya. Nah, ini apa namanya, salah satu kita peroleh untuk memperoleh mu x-nya. Nah, sehingga mu x itu sama dengan, kalau kita lihat, sama dengan E pangkat integral px dx. Intinya kita mau mencari mu x agar kita bisa menyelesaikan suatu persamaan diferensial linear order 1. Nah, setelah kita peroleh mu x-nya, maka tentu kita harus mengkalikan ke persamaan awal tadi. Pxj mu x-nya kita ganti E pangkat integral px dx. E plus ini mu x integral atau E pangkat integral px dx ini ya. Intinya ini adalah untuk mencari mu x agar kita ketemu solusinya. Nah, dari sini kita peroleh solusi bahwa z sama dengan integral mu x kali qx dx per mu x. Nah, ini ya, z-nya, ini z-nya. Nah, dari rendah dapat disimpulkan bahwa suatu teorema, kalau kita mempunyai suatu persamaan diferensial linear order 1 dalam bentuk dz per dx plus pxj sama dengan qx, nah mempunyai faktor integrasi mu x sama dengan E pangkat integral px dx, maka solusi umumnya, nah ini ya, z kali E pangkat px dx min integral E pangkat integral px dx kali qx dx. Nah, ini ya, ini solusinya. Nah, untuk memperolehnya, nah ini ya, kita bisa mencerminkan atau menggunakan langkah-langkah seperti ini. Nah, kalau pastikan bentuk persamaan diferensial linear order 1-nya adalah dalam bentuk dy per dx plus pxj memuat variabel z sama dengan qx, tidak ada variabel z sama sekali. Nah, setelah itu tentukan faktor integrasinya, yaitu E pangkat integral px dx. Nah, setelah itu langkah ketiga baru kalikan qx dengan mu x dan integralkan. Nah, integral mu x kali qx. Nah, tuliskan penyelesaian umumnya. Nah, penyelesaian umumnya adalah y sama dengan integral mu x kali qx dx per mu x. Nah, saya kembali ke contoh yang atas tadi. Langkah pertama kita rubah karena bentuknya bukan dalam bentuk dy per dx plus pxj sama dengan qx. Nah, ini ya. Nah, sehingga kita tadi bagi dengan x, maka diperoleh dy per dx plus x plus 1 per x kali z sama dengan x kuadrat, di mana px adalah ini ya,
dan Qx adalah X kuadrat. Saya tandai biru. Oh, nggak kelihatan. Ini hijau. Nah, ini ya. Nah, setelah itu kita tentukan faktor integrasinya. Faktor integrasinya apa? Yaitu E pangkat integral X plus 1 per X dx. Kita lihat integral X plus 1 per X dx. Nah, ini kan sama halnya kalau kita cek kok bisa hasilnya X plus ln X. Nah, ini kan kita tentu dengan mudah bisa kita buktikan. Nah, ini ya. Ini kan sama halnya dengan kalau kita pisahkan X per X. Ini ya. Plus 1 per X dx. Nah, dari sini kita masih tulis integralnya, yaitu sama halnya dengan integral 1 plus seper X. Ini ya, dx. Nah, dari sini kan kita bisa mengintegralkan masing-masing dengan aturan keliniaran, integral 1 dx dan integral seper X dx. Integral 1 dx menghasilkan X, integral seper X dx menghasilkan ln X. Nah, sehingga kita peroleh mu X-nya, faktor integrasinya adalah ln E pangkat X plus ln X. Nah, berdasarkan aturan perpangkatan, A pangkat B plus M sama halnya dengan A pangkat B, A pangkat M. Seperti itu ya. Kali ini sama. Kali ya. E pangkat X dikali E pangkat ln X. Sifat E pangkat ln X itu X ya. E pangkat X adalah tetap. Sehingga mu X itu sama halnya dengan X kali E pangkat X. Nah, setelah itu langkah ketiga, kalikan mu X dengan Qx. Setelah itu kita integralkan. Mu X adalah X kali E pangkat X. Qx adalah X pangkat 2. Nah, sehingga integral E X kali E pangkat X kali X kuadrat dx. Nah, ini ya, ini menghasilkan X kali X kuadrat X pangkat 3 E pangkat X. Nah, kalau kita lihat jenis integralnya, ini ya, X pangkat 3 kali E pangkat X, ini salah satu bisa diindikasikan dia adalah integral parsial kalau melihat ya. Kenapa? Karena ada suatu fungsi terutama fungsi aljabar, jika diturunkan, entah itu turunan pertama, kedua, ketiga, nanti akan menghasilkan 0. Nah, ini ya, ini saya langsung saja. Sehingga menghasilkan X pangkat 3 E pangkat X min 3X kuadrat kali X E pangkat X plus 6X E pangkat X min 6 kali E pangkat X. Kita sederhanakan karena ini memuat E pangkat X, E pangkat X, E pangkat X, E pangkat X, E pangkat X-nya kita keluarkan. Sehingga menjadi E pangkat X kali X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 6X min 6. Nah, ini adalah integral mu X Qx dx. Nah, langkah keempat untuk menyelesaikan penyelesaian umumnya, maka kita lihat integral mu X Qx dx ini menghasilkan ini, yang ini. Ini saya tandai. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Mohon maaf kalau kurang besar. Ini menghasilkan ini. Terus mu X-nya adalah X kali ini tidak. Mu X-nya adalah X kali E pangkat X. Tinggal kita sederhanakan E pangkat X, E pangkat X. Kita coret-coret tinggal X. Kita bagi aja X pangkat 3 bagi X, X kuadrat. X kuadrat bagi X adalah, tapi koefisiennya masih 3X. Ini 6 min 6 per X plus C. Seperti ini persamaan diferensial linear orde 1. Nah, kalau ada contoh lain ini sudah ya, dalam artian sudah
bentuknya sama dy per dx, tinggal nanti kita pisahkan ini. 3z per x ini sama dengan 6x. Ini Qx-nya sudah memuat variabel x saja. Ini ada memuat unsur atau variabel z. 3 per x boleh atau 1 per x kali 3z juga boleh. Seperti itu. Nah, ini ya. Px-nya 3 per x atau 1 per x juga nggak masalah. Qx-nya 6x kuadrat sama. Langkah-langkahnya kita cari faktor integrasinya. Didapatkan integral px karena di sini adalah 3 per x sama halnya dengan 3 ln x. Nah, ini kan sifat ln a ln b itu sama dengan ln b pangkat a, ini ya. Sehingga ini bisa saya tulis sebelum ke sini pangkat ln x pangkat 3. Aduh. Ini ya. Ini. Itu sama halnya dengan x pangkat 3. Baru hasilnya mu x kita kalikan dengan Qx. Qx-nya adalah 6x kuadrat, baru diintegralkan sehingga menjadi integral x pangkat 3 6x kuadrat, nah sama halnya dengan 6x pangkat 5. Turunannya apa? Maaf, integralnya apa? Integralnya adalah 6. Ini karena memuat konstanta 6 koefisien ya. Terus ini adalah x pangkat 5. Kalau kita integralkan maka menjadi 6 kali 1/6 x pangkat 6 sama halnya dengan x pangkat 6. Maka solusi umumnya adalah y sama dengan mu x Qx dx. Ini hasilnya ini. X pangkat 6 dan mu x pangkat 3. Nah, kalau kita lihat ini maka menjadi x pangkat 3y sama dengan 6x pangkat 6 plus c. Atau kalau kita disuruh mencari solusi implisit maka menjadi x pangkat 3y min x pangkat 6 sama dengan c. Seperti itu. Jadi teman-teman itu penjelasan dari saya mengenai persamaan diferensial linear orde 1. Nah, nanti minggu ini kita adakan perkuliahan secara online menggunakan Google Meet. Fokus untuk menyelesaikan soal-soal latihan. Jadi mohon soal latihan dikerjakan. Kalau ada permasalahan besok ditanyakan, jangan pasif. Seperti itu. Terima kasih. Tentu salam sehat, semangat pagi, dan jangan lupa terus belajar. Jangan kendor walaupun situasi masih pandemi ya, COVID-19. Semoga segera reda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.